Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah petualangan Tori. Wow, kisah petualangan Tori di tanah Xinjiang. Kisah dari Sinta Diary yang selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang juga suka baca ya, bisa mengikuti karya karsanya Sinta Diary, asli keren-keren banget di sana kisahnya teman-teman, selain kisah petualangan Tori ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe dari channel Ilo Entry ini. Dan jangan lupa untuk lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota Xinjiang. Berkumpulnya naga penjaga di seluruh dunia. Kisah Tori di kota Xinjiang. Elemen terakhir telah muncul. Yang diharapkan membawa elemen terakhir adalah Ki Sabto. Akan tetapi, siapa yang tahu, ternyata justru Bonlah yang terpilih. Sementara itu, para ahli dari Nusantara telah bermunculan, dan sebagian sudah ikut campur dalam pertempuran melawan iblis. Jaka dan Rio yang telah dikurung di sarang Ratu Iblis ternyata bisa lolos setelah Bloody datang dan ditempatkan di tahanan. Mereka bekerja sama dan memasuki sarang Ratu Iblis. Krepa telah bangkit, dan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi terkuak. Maras dan Asura ternyata adalah rival. Mereka mengesampingkan masalah pribadi dan bekerja sama melawan Ratu Iblis Tiren. Di saat akhir, justru Red Baron yang sudah mengingat jati dirinya yang membunuh Ratu Iblis. Tapi sayang, itu bukan Ratu Iblis yang sebenarnya. Beruntung mereka bisa keluar dari sarang Ratu Iblis tepat waktu. Sementara itu, Tori, Desta, dan Dewi Maut sudah bergerak. Mereka harus berhadapan dengan Raja Iblis Mogu. Mereka cukup terdesak, namun kemunculan Bon dan juga rombongan Ki Sabto membuat situasi menjadi imbang. Ditambah lagi, kemunculan Jaka beserta lainnya, pihak iblis harus tertekan. Apakah para iblis akan kalah? Tidak. Ini hanya permulaan, karena pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Pertarungan Ki Sabto dan Raja Iblis Mogu sangat sengit. Mereka sama-sama belum mengerahkan seluruh kemampuannya, bukan karena menahan diri, tapi mereka saling memperhitungkan kekuatan lawannya. Bertarung di hadapan sosok yang dianggap kuat, mengawali, mengerahkan seluruh kemampuan adalah tindakan yang ceroboh. Sebisa mungkin mereka menutupi kartu as mereka untuk situasi yang genting. Benturan serangan mereka menimbulkan suara dan gelombang energi yang kuat. Ki Sabto dan Raja Iblis Mogu sama-sama terpental mundur. Hei, apanya segitu kemampuanmu manusia tua? Aku akan kecewa jika hanya selevel ini yang kupunya, ucap Raja Iblis Mogu. Bukankah yang kau katakan hanyalah mengulang ucapanku, Raja Iblis? Lantas, kenapa kau masih belum bisa menyentuhku? Jika levelku hanya di tingkat ini, jangan-jangan dirimu yang seorang Raja Iblis tidak mampu melukai manusia tua lemah ini. Mereka pasti malu punya raja sepertimu. Balas Ki Sabto. Mereka saling memancing emosi dan memprovokasi. Dalam pengalaman bertarung sudah jelas Raja Iblis Mogu memiliki pengalaman yang lebih jauh, tapi bukan berarti Ki Sabto memiliki pengalaman yang dangkal. Soal taktik pertempuran, tentu saja Ki Sabto jauh lebih unggul. Beliau bertarung menggunakan akal, kekuatan hanyalah pendukung. Dalam hal provokasi, jelas Ki Sabto bisa lebih pedas.
Manusia tua, jika kau ingin segera mati, maka aku penuhi keinginanmu. Raja Iblis Mogul mengeluarkan salah satu skill uniknya. Dia mampu mengeluarkan ratusan, bahkan ribuan prajurit iblis neraka yang kuat meskipun hanya prajurit neraka biasa. Kemampuan prajurit ini tidak bisa diremehkan. 100 prajurit iblis neraka sudah cukup mampu untuk melenyapkan satu benua alam spiritual atau setara dengan 7 negara. Hanya melawan manusia tua ini, kau sampai memanggil para budakmu. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ucap Ki Sabto. Mulutmu sangat tajam manusia tua. Jika kau takut, menjingkirlah dan jangan ikut campur urusan kami lebih jauh lagi. Matilah dengan damai di ranjangmu, balas Raja Iblis Mogul. Tentu saja, mati dalam damai adalah keinginan setiap makhluk. Aku juga akan berikan saran. Tarik mundur semua pasukan iblismu dan nikmati saja apa yang kalian punya di alam iblis tanpa mengusik makhluk lainnya. Atau kau ingin merasakan mimpi buruk yang berkepanjangan? Sir Sumilir, Ajiku Sewu Kodam. Sesuai dengan namanya, ribuan makhluk suci muncul dari gerbang tanah leluhur serigala emas, keram merah, piton ungu, dan banyak makhluk suci berbagai macam bentuk. Manusia tua, apa yang bisa dilakukan oleh makhluk seperti mereka? Mereka tidak lebih hanyalah tunggangan. Apa yang kau harapkan dari mereka? Kata Raja Iblis Mogul. Jika aku jadi kau, aku tidak akan mengatakan itu evolusi. Para hewan suci itu langsung berubah. Mereka bisa berubah menjadi sosok yang lebih baik dalam bertarung. Tubuh mereka seperti manusia, tetapi masih mempertahankan wujud hewan mereka seperti Inya, Rimbo, atau Mahitam. Perbedaannya, mereka adalah hewan suci, sedangkan Inya, Rimbo adalah siluman. Dalam bentuk hewan saja sudah cukup sulit menyingkirkan hewan suci. Jika mereka bisa berevolusi seperti ini, itu akan menjadi ancaman bagi bangsa iblis. Manusia tua ini harus mati. Jika tidak, dia akan menjadi penghalang yang besar. Gumam Raja Iblis Mogul. Hancurkan mereka, perintah Raja Iblis Mogul. Kawan-kawanku, mengamuklah. Bunuh semua iblis-iblis ibu, pinta Ki Sabto. Duel antara Raja Iblis Mogul dan Ki Sabto menjadi pertarungan kelompok dan menjadi pertempuran yang panjang. Manusia, lihatlah ke bawah. Apakah di antara mereka ada anakmu? Kata Baihu. Ya, aku sudah tahu, balas Ki Sabto. Jika begitu, kau tidak perlu mengulur waktu di sini. Sementara mundur dulu. Lebih baik membereskan kekacauan sekeliling kota terlarang. Itu lebih penting. Baihu menambahkan. Situasi yang belum tepat, Baihu. Jika aku mundur, ada kemungkinan Raja Iblis akan mengikutiku. Dan jika itu terjadi, lalu pertarungan dengan Raja Iblis terjadi di sekitar wilayah kota terlarang. Bukankah itu akan menjadi buruk? Meskipun dalam situasi saat ini, pihak Iblis lebih diuntungkan karena kita berada di wilayah mereka. Bantuan bisa cepat mereka dapatkan, tapi setidaknya wilayah mereka mengalami kerusakan yang sulit untuk dibenahi kembali. Jelas Ki Sabto. Carilah kesempatan menghindarinya. Terlalu lama di sini juga tidak akan menguntungkan kalian, kata Baihu. Setelah mereka yang ada di bawah menyelesaikan tugas, kita akan mundur tergantung dengan situasinya nanti, ucap Ki Sabto sambil mengelus jenggotnya yang putih. Ki Joyo, Ki Setia, Ki Salak, Ki Jagat, dan Ki Babat mendapati musuh mereka masing-masing dan tertahan sementara. Sinta mengikuti Tori, klan Barba yang menjadi pimpinan utama dalam penyerangan. Janoko, Sri Kandi, dan Bambu Hasil juga memimpin sejumlah besar pasukan, dan banyak dari mereka yang memiliki kesibukan mereka sendiri yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sementara itu, di sisi utara, di mana Jaka dan lainnya berada. Tuhan, akhirnya kita bertemu kembali. Sapa Oji. Oji, perkembanganmu cukup bagus. Kau meningkat dengan pesat, balas Tori. Semua ini berkat Anda Tuhan, kata Oji. Oh, jadi begitu. Aoji mengikuti manusia itu sehingga dia bisa berkembang melewati batasnya.
Mungkin aku tidak salah mengikuti master juga. Aku harus bekerja lebih giat. Gumam Dugo. Ya, Auji sama seperti Bakara. Mereka berdua mengikuti Tori karena terkena ajian Liung Sabar. Meskipun Tori telah melepaskan ajian tersebut, Auji juga masih tetap menunjukkan kesetiaannya seperti halnya Bakara. Karena mereka tahu keuntungan yang diperoleh saat mengikuti Tori, setidaknya Tori tidak memperlakukan mereka dengan buruk. Auji, apakah para bawahan bisa percaya? Tanya Tori. Saya jamin mereka akan senantiasa mengikuti perintah. Pada dasarnya mereka semua adalah para iblis yang terbuang. Jawab Auji. Bagus. Untuk kedepannya kau dan bawahanmu bisa tinggal di dunia buku jiwa. Akan aku carikan tempat khusus untuk kalian nanti, kata Tori. Terima kasih atas perhatiannya Tuhan. Dengan senang hati kami akan menerima, balas Auji. Endes, situasi di sini sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi coba lihat pertarungan Ki Sabto, ucap Desta. Aku rasa Ki Sabto mampu menangani Raja Iblis Mogu sendirian. Bagaimana menurutmu Jaka? Kata Tori. Sulit mengatakannya. Meskipun aku tidak pernah melihat beliau kalah dalam pertarungan, tapi lawan kali ini adalah Raja Iblis. Kalian tahu, kami bahkan tidak mampu melawan Ratu Iblis meskipun dibantu oleh Asura dan Maras. Terang Jaka. Asura? Asura siapa yang kau maksud Jaka? Tanya Tori. Ya siapa lagi kalau bukan dia? Jaka enggan menjelaskan lebih detail. Zira, kata Tori. Iya Tuhan. Kau sudah dengar bukan? Pergilah temui Asura, perintah Tori. Baik, slap, Zira langsung menghilang. Dari arah kota iblis muncul ribuan pasukan prajurit merah. Mereka adalah para murid iblis dengan kemampuan yang hebat. Meskipun sebagian besar prajurit merah, ungu dan lainnya kebanyakan telah dimusnahkan, mereka yang tersisa saat ini adalah para murid iblis yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Bahkan prajurit iblis bukan tandingan prajurit merah ini. Meskipun masih ada sejumlah pasukan merah yang tersebar di seluruh semesta, tapi mereka tidak lagi dibutuhkan. Karena kini para iblis sudah bisa bertindak sendiri tanpa harus sembunyi-sembunyi dalam bertindak. Semua itu karena adanya kitab kebangkitan iblis. Jenderal Maras, musuh sepertinya mengirimkan bantuan. Prajurit merah itu sepertinya yang sering disinggung oleh ayah, ucap Argus. Benar, mereka adalah prajurit merah, prajurit ekspedisi yang bertugas menginvasi suatu wilayah, balas Maras. Kalau begitu, kami akan menahan prajurit merah, kata Argus. Lakukanlah, dan hati-hati Putra Mahkota, jangan meremehkan mereka, ucap Maras. Siap Jenderal. Balik arah, kita hadang pasukan merah, perintah Argus. Kakak, sepertinya prajurit merah itu tidak biasa. Aku merasa mereka jauh lebih kuat daripada iblis yang kita hadapi, ucap Lukas. Ya, kemungkinan mereka adalah prajurit merah terkuat. Jangan dengar Lukas, balas Argus. Kasiana, aku ingin terjun dalam perang kali ini, bisa? Pergilah Sila, aku akan menjaga Lunar, balas Yana. Terima kasih kak. Slap, saw. Sepertinya di sini akan lebih seru, ucap Krepa. Ya, Krepa dan Rio muncul di antara Argus dan lainnya. Saudara ke-10, kakak. Bagus, saudara ke-10 telah bergabung, ucap Lukas. Bagaimana situasi di utara, saudara ke-10, tanya Argus. Sangat terkendali dan membosankan. Di sini sepertinya lebih menarik, balas Krepa. Jika begitu, mari kita bertempur bersama saudara ke-10, pinta Argus. Dengan senang hati. Jeding, brak! Beberapa iblis sejati mencoba menyerang Bon. Sekuat tenaga, bukan hanya tidak bisa menembus pertahanan Bon, tapi mereka juga terluka terkena serangan mereka sendiri. Sial, manusia ini tidak hanya keras pertahanannya, tapi juga memantulkan serangan. Ini akan sulit, ucap beberapa iblis sejati. Pangeran, di sini sepertinya mengalami titik buntu. Meskipun kita mampu untuk bertahan, tapi tak lama lagi pasukan kita akan habis. Kesempatan kita untuk lolos menerobos ke belakang. Sebagian besar musuh telah teralihkan oleh pasukan murid iblis. Ini kesempatan kita pangeran, ucap Lebus. Tapi sosok yang membunuh Klemut dan Mion ada di sisi belakang. Jika gegabah, konsekuensinya pasti berat. Aku tidak takut, tapi mampu membunuh mereka berdua pasti sosok kuat. Itu tidak hanya satu, kata Argon. Benar pangeran, tapi kita tidak harus melawannya. Ada kemungkinan sosok kuat tersebut memimpin untuk melawan para murid iblis. Jadi kita cukup menghindari pertarungan dengan sosok yang dimaksud, ucap Lebus. Terserahlah,
Ayo ikuti saranmu. Argon dan bawahan Bodor, Lebus, memperkirakan akan lebih aman jika menuju ke belakang, tapi faktanya mereka tidak tahu siapa yang telah membunuh Klemut dan Bion. Secara keseluruhan, yang paling lemah adalah bagian depan mereka. Meskipun klan Barba terlihat brutal, justru di sisi belakang mereka adalah lokasi yang tidak akan pernah bisa dilewati oleh rombongan Argon. Adanya Maras dan Asura di sana akan menjadi mimpi terburuk bagi Argon. Di pusat kota iblis, istana iblis adalah tempat yang umum sebenarnya. Iblis manapun bisa memasukinya, tapi ada ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki. Itu adalah ruangan khusus milik Ratu Iblis. Dalam ruangan khusus milik Ratu Iblis tersimpan berbagai macam benda koleksi milik Ratu. Beberapa di antaranya adalah pusaka iblis, dan ada satu benda khusus milik Ratu, yaitu sepasang lengan keramat milik sang iblis agung. Selama beberapa ratus tahun lebih, Raja Iblis Mogo tidak berani memasuki ruangan ratu, apalagi mengambil barang pribadi miliknya. Kitab Kebangkitan Iblis yang telah dia dapatkan membuatnya memiliki keberanian untuk memasuki ruangan ratu, karena untuk membuka dan memicu Kitab Kebangkitan Iblis harus memiliki setidaknya bagian tubuh iblis agung. Rasa penasaran Raja Iblis Mogo tak tertahankan. Demi bisa membuka Kitab Kebangkitan Iblis, dia nekat masuk ke ruangan ratu dan mengambil kedua lengan iblis agung. Energi iblis yang pekat menyelimuti sang ratu. Saat melihat ruangan pribadinya telah dimasuki, dia sangat marah. "Siapa yang berani masuk ke ruanganku?" ucap Ratu Iblis. Ampun yang mulia, saya tidak tahu apa-apa." Lao Che ketakutan. Energi iblis yang besar itu tiba-tiba mereda dan menghilang. "Kenapa kau minta ampun jika kau yang bukan melakukannya, Lao Che?" ucap Ratu Iblis. "Saya takut amarah Anda akan mencelakai saya," balas Lao Che. "Apa kau tahu kenapa aku membiarkan kau hidup? Tidak ada satupun makhluk yang akan selamat setelah berani menjinggungku. Kau adalah pengecualian," kata Ratu Iblis. "Mohon petunjuk yang mulia Ratu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Ratu?" balas Lao Che. "Bukankah kau iblis pertama yang keluar dari Kitab Kebangkitan Iblis?" tanya Ratu Iblis. "Itu benar yang mulia Ratu." "Tunggu, bagaimana Anda tahu?" Ya, Anda bisa membaca pikiran saya," jawab Lao Che. "Lalu, bagaimana kau bisa keluar dari Kitab Kebangkitan Iblis? Padahal untuk membuka Kitab Kebangkitan Iblis itu memerlukan setidaknya satu pecahan tubuh dari iblis agung," kata Ratu Iblis. Saya malah baru terfikirkan hal itu, yang mulia. Benar saja bahwa saya adalah iblis yang keluar pertama dari buku jiwa, tapi saya tidak tahu alasannya. Bagaimana bisa saya keluar? Saat itu, saya seperti dituntun oleh seseorang untuk menemui sosok terkuat di alam iblis. Saya berpikir saat itu, sosok terkuat di alam iblis pastilah sang Raja Iblis. Setelah saya bertemu dan saya memberikan Kitab Kebangkitan Iblis itu padanya, namun setelah beberapa lama waktu berlalu, saya menyadari bahwa sepertinya saya mengambil keputusan yang salah. Raja Iblis Mogo bukanlah yang ditakdirkan untuk membawa Kitab Kebangkitan Iblis. Maka dari itu, saya menyusun rencana untuk merebutnya dan menguasai seluruh kota iblis. Maaf, saya terlalu naif yang mulia. Tapi apa yang saya katakan adalah yang sebenarnya. Jelas Lao Che. Ya, bisa dipahami. Kesalahanmu itu juga pernah aku lakukan, kata Ratu Iblis. Maaf yang mulia, kesalahan yang sama dengan yang saya lakukan. Yang mulia, apa jangan-jangan Anda? Lao Che malah menebak-nebak. Ya, aku adalah iblis pertama yang juga keluar dari Kitab Kebangkitan Iblis tanpa bantuan dari luar, kata Ratu Iblis. Pernyataan Ratu Iblis ini membuat Lao Che sangat terkejut. Jadi, yang mulia Ratu pasti tahu alasannya bagaimana bisa keluar dari Kitab Kebangkitan Iblis tanpa adanya bantuan dari luar. Lao Che langsung belak-belakan. Aku bisa keluar dari Kitab Kebangkitan karena aku memiliki sepasang lengan milik iblis agung. Saat itu, Kitab Kebangkitan Iblis berada di kuil biksu suci, dan karena suatu kejadian tak terduga, segel yang membelenggu Kitab Kebangkitan Iblis lepas dan tiba-tiba aku
Aku tidak sempat membawa kitab kebangkitan iblis karena para biksu itu menyegel. Aku hampir mati hanya untuk lolos dari kuil, dan setelah itu aku tidak tahu lagi di mana keberadaan kitab kebangkitan iblis. Jelas Ratu Iblis. Jadi kalau begitu, apakah saya juga memiliki pecahan tubuh iblis agung yang mulia? Tanya Lao Che. Pada dasarnya kitab kebangkitan iblis telah memilihmu. Kau seharusnya yang memilikinya, bukan Mogu. Dan demi bisa membuka kitab kebangkitan iblis, Mogu berani mengambil kedua lenganku. Kau mungkin tidak memiliki pecahan tubuh iblis agung yang mencolok, tapi kau memiliki jantung darah sang iblis agung. Balas Ratu Iblis. Jantung darah, ujar Lao Che. Bukan jantung yang sebenarnya, tapi darah iblis agung, yang mana darah tersebut bisa membuat jantung iblis agung berdetak kembali, dan darah tersebut dinamakan jantung darah. Ternyata begitu. Ratu Iblis Tiren awalnya juga hanyalah iblis setingkat jenderal. Saat dia keluar dari kitab kebangkitan iblis, dia adalah iblis ke-400. Kemunculan Tiren disebabkan hilangnya kitab suci yang dicuri oleh biksu yang menyamar. Biksu tersebut adalah anggota dari sekte pembunuh iblis. Sekte pembunuh iblis sudah ada pada era dinasti pertama di Cina. Pada saat itu, sebenarnya yang ingin dicuri adalah kitab kebangkitan iblis. Hanya saja pencurinya salah mengambilnya. Karena kitab suci hilang, penghalang untuk menutupi kitab kebangkitan iblis melemah dan hancur. Kemudian terlahirlah iblis Tiren. Sayangnya, Tiren tidak mampu melawan para biksu suci. Dia terpaksa kabur tanpa bisa membawa kitab kebangkitan iblis. Setelah itu, Tiren tidak pernah lagi tahu di mana kitab kebangkitan iblis berada. Saat dia cukup kuat, Tiren datang kembali di kuil suci dan menghancurkan seluruh kuil. Namun dia tidak lagi menemukan kitab kebangkitan iblis berada. Alasan Ratu Iblis tidak membunuh Lao Che itu karena dia adalah yang ditakdirkan memiliki kitab kebangkitan iblis. Jika Lao Che sudah mampu membangkitkan dan memanfaatkan jantung darah iblis agung, dia akan menjadi iblis ke-33 dari iblis ke-333. Saat Tiren mampu membangkitkan kemampuan lengan iblis agung, saat itulah Tiren menjadi iblis ke-40 dan memimpin seluruh iblis di daratan. Kedua lengan iblis agung sengaja Ratu Iblis lepaskan karena dia tidak bisa sepenuhnya mengontrol kekuatan tersebut dan menyimpannya di ruangan pribadinya. Dengan kata lain, jika Lao Che mampu membangkitkan kekuatan jantung darah iblis agung, dia akan menjadi Raja Iblis yang jauh lebih kuat dari Raja Iblis Mogu ataupun Ratu Iblis Tiren. Maka dari itu, setelah kau mampu membangkitkan kekuatan jantung darah iblis agung, aku akan bersedia menjadi ratumu. Tapi sebelum itu terjadi, jangan coba-coba bersikap kurang ajar padaku, ucap Ratu Iblis langsung mengetahui apa yang difikirkan oleh Lao Che. Saya tidak berani yang mulia, balas Lao Che. Mendengar kenyataan bahwa Lao Che adalah sosok iblis yang nantinya akan menjadi Raja Iblis terkuat, pikirannya mulai berani terhadap Ratu Iblis. Ditambah lagi, sang ratu menawarkan dirinya sendiri untuk bersedia menjadi ratunya. Dengan kecantikan sang ratu saat ini, iblis mana yang tidak akan tergoda? Dan sekarang, kumpulkan semua iblis yang tersisa di kota ini, bawa mereka kemari. Perintah Ratu Iblis. Baik yang mulia. Di medan perang iblis, pertarungan Ki Sabto dan Raja Iblis Mogu tidak ada perkembangan. Mereka sama-sama menahan diri karena saling waspada. Jika terus dilanjutkan, ini akan menjadi duel yang berkepanjangan. Argon dan beberapa prajuritnya berusaha untuk kabur menyelinap di bagian belakang sesuai yang mereka harapkan. Tidak ada gangguan yang terlalu merepotkan. Sebagian besar hanya para bawahan Aujie yang sudah menjadi jenderal iblis biasa. Bagi Argon dan bawahannya, mereka bukanlah halangan yang sulit. Pikir, ucap Lebus. Biar! Dengan mudahnya Lebus menyingkirkan beberapa prajurit Aujie. Jalan sudah aman, Pangeran. Mari kita bergegas pergi sebelum mereka menyusul, ucap Lebus. Untuk bisa lolos, Argon menjadikan para prajurit iblis biasa untuk menahan, supaya Argon dan beberapa prajurit kuat di sisinya bisa kabur. Saat Lebus melangkah lebih jauh, dia dan rombongannya di depan tiba-tiba berhenti dengan paksa.
Hei Lewis, kenapa kau berhenti? Cepat jalan, ucap Argon. Pangeran, lari, lari, ces. Wah, lebus dan beberapa prajurit di depan tiba-tiba terpotong menjadi beberapa bagian dan kemudian terbakar. Apa yang sebenarnya terjadi? Argon terkejut. Ces. Sosok hitam muncul, matanya merah menyala. Argon sampai mundur beberapa langkah melihat sosok kuat tersebut. Master tidak perlu bertindak, aku mungkin bisa membereskannya, ucap Bora menyusul. Apa kau sudah pulih benar? Jangan memaksakan diri. Kemampuanmu sangat dibutuhkan pada saat genting. Jadi kau tidak perlu bertindak. Diam dan lihat, balas Asura. Baik, Master, ujar Bora. Serang, 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 serang. Sosok misterius muncul dan menyerang Asura tiba-tiba. Serangan kejutanmu masih belum ada perubahan. Lama tak berjumpa, Sira, ucap Asura. Apakah menemukan sesuatu di dalam sarang? Sira membalas langsung ke intinya. Apa kau tidak menanyakan dulu kabar ayahmu ini, Asira? Kata Asura. Itu tidak penting. Melihatmu bisa berdiri tegak, itu tandanya kau baik-baik saja. Tidak perlu mengulur waktu. Katakan apa yang terjadi di dalam sarang. Balas Asira. Ibumu telah mati. Akulah yang membunuhnya. Asura langsung terang-terangan. Deng. Sira langsung dalam kondisi mengamuk. Jubah merahnya sampai melebur terkena energi dahsyat. Sira langsung mengamuk, menyerang Asura tanpa ampun. Memang faktanya Asura lah yang telah membunuhnya, tapi Asura sengaja tidak mengatakan alasannya. Dia hanya ingin menguji kemampuan Sira yang sebenarnya. Tidak buruk, tapi dia masih lemah, gumam Asura. Melihat Asura disibukkan oleh Sira, kesempatan bagi Argon untuk menyelinap, tapi sayangnya Argon salah perhitungan di semua tempat. Justru dia dan rombongannya datang di lokasi yang paling berbahaya. Ada Asura di sana. Sudah pasti marah tak jauh dari situ. Apa ini? Kabut hitam menutupi seluruh prajurit Argon. Semuanya langsung menoleh kecuali Argon. Namun perlahan energi korosif itu menggerogoti tubuh dan jiwa Argon. Apa ini? Setelah kabut menghilang, hanya ada satu sosok yang terlihat maras, berdiri di tengah-tengah tumpukan abu hitam, bekas para iblis yang melebur. Pada akhirnya Argon juga telah mati. Di saat yang bersamaan, seluruh pasukan iblis telah musnah. Hanya menyisakan mereka yang ada di udara dan para prajurit merah yang sedang dihadapi oleh Argus dan prajuritnya. Namun sesungguhnya bahaya yang sebenarnya baru akan muncul. Ratu Iblis Tiren mulai mengumpulkan sisa iblis yang ada di kota iblis. Tidak ada yang tahu apa yang akan direncanakan oleh sang ratu. Seburuk-buruknya Raja Iblis Mogu itu lebih baik daripada Ratu Iblis yang bertindak. Di suatu tempat yang jauh, di luar alam Dao dan alam iblis, namun jika diperkirakan di alam manusia, masih berada di dalam wilayah Cina atau tepatnya di daerah Tibet. Daratan Cina sangat luas. Jika diukur dalam wilayah spiritual, luasnya bisa mencapai 10 kali lipat dari daratan Cina yang terbagi menjadi 3 wilayah besar, yaitu alam Dao, alam iblis, dan satu lagi adalah alam naga. Namun alam naga adalah tempat khusus yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang makhluk. Sesuai namanya, alam naga adalah tempat bagi para naga, suatu tempat istimewa seperti halnya tanah leluhur yang dimiliki oleh Ki Sabto. Dalam budaya masyarakat Cina, naga adalah simbol dan keberadaan yang agung. Naga adalah makhluk mitos dan legenda yang dipercaya melindungi keseimbangan dunia, khususnya dunia yang berbeda di semesta di bawah langit Cina, seperti alam Dao, alam iblis, alam kecil lainnya yang mencakup dalam ruang lingkup wewenang bangsa naga. Semua makhluk yang memiliki tipe naga semuanya berasal dari alam naga. Meskipun tidak semua naga terlahir di alam naga Antaboga, Besuki, dan semua naga yang menjaga tanah Nusantara itu berasal dari alam naga. Jika mengira para naga pelindung Nusantara adalah sosok terkuat para naga, itu adalah salah besar. Di alam naga Antaboga hanyalah sosok makhluk yang memiliki tugas menarik kereta barang, tak terkecuali dengan para naga penjaga Nusantara lainnya hanya memiliki status yang tak lebih tinggi daripada Antaboga.
Para senior sekalian, apakah saya pantas untuk ikut ke alam naga? Mengingat saya hanyalah ular kecil yang kebetulan terlahir memiliki sedikit sumber naga. Saya takut merusak rencana senior. Ucap Calungga, naga termuda yang ada di Nusantara. Apa yang kau katakan, Calungga? Kau bukanlah satu-satunya naga yang tidak terlahir di dalam naga. Aku juga sama sepertimu. Tapi sebagai sosok naga, kau tidak boleh merendahkan dirimu sendiri. Kau telah mendapatkan berkah menjadi seorang naga. Kau harus menjunjung tinggi kehormatan itu sebagai salah satu naga. Balas Nabau. Nabau juga sama seperti Calungga. Nabau awalnya hanyalah seekor ular besar biasa dan mendapatkan berkah sumber naga lalu berevolusi menjadi naga sejati. Itu benar. Kita semua adalah naga yang sama, hanya memiliki bentuk dan jenis yang berbeda. Alam naga adalah tempat bagi para naga. Tidak ada pengecualian bagi para naga untuk memasukinya. Saut Besuki. Tidak perlu diributkan. Kita menuju ke alam naga karena hal yang penting. Siapapun itu yang memiliki sumber naga berhak memasuki alam naga. Kita semua adalah keturunan Kaisar Naga. Tidak terlepas mereka yang lahir di luar alam naga. Ucap Antaboga. Sepertinya kita sudah hampir sampai. Meskipun sudah ribuan tahun lebih tidak kemari, tempat ini selalu membuatku takjub, kata Jonggring Saloka. Mereka mempercepat pergerakan dan tibalah mereka di pintu utama alam naga. Suasananya hampir sama dengan istana langit. Hamparan awan putih yang lembut menjadi dasarnya terlihat gerbang besar yang terbuka lebar berwarna putih kekuningan. Banyak tumbuhan segar di sekelilingnya, pohon-pohon aneh yang indah dengan klorofil yang menghijau mengkilap seperti daun yang diselimuti embun yang membeku. Di atas gerbang ada 9 patung naga. Mereka adalah para leluhur dan kaisar naga. Di sana juga ada banyak sekali orang-orang yang mengantri memasuki gerbang dalam wujud manusia tentu saja. Semua orang tersebut adalah naga. Beberapa rombongan tiba setelah rombongan Antaboga. Permisi Kisanak, bolehkah kami bertanya? Aku adalah Raja Naga Timur Laut India. Dia adalah penguasa Laut Mati. Ini Ratu Naga Putih di benua utara dan katanya sambil memperkenalkan yang lainnya. Oh silakan. Kami dari wilayah Nusantara. Apa ada yang bisa kami bantu? Balas Besuki. Sebetulnya kami penasaran. Ada sesuatu hal apa sehingga leluhur naga mengundang semua naga yang tersebar di jagat gaib ini untuk berkumpul di alam naga. Kebetulan aku bertemu dengan yang lainnya dalam perjalanan. Mereka juga tidak tahu alasannya, kata Raja Naga Timur Laut. Kami tidak yakin, tapi sepertinya ini ada kaitannya dengan para iblis. Tapi tidak jelas kepastiannya bagaimana. Jawabannya sudah pasti ada di dalam sana. Jelas Besuki. Wah, terima kasih informasinya. Saudara, klan naga tidak akan bergerak jika hanya bawah yang mengacau. Sepertinya ada tanda-tanda pergerakan iblis langit. Jika itu benar, masa-masa damai klan naga telah berakhir. Hanya itu kemungkinannya. Hingga leluhur naga mengundang semua naga yang ada di seluruh jagat gaib ini. Naga Timur Laut berspekulasi. Mungkin Anda benar. Mari kita cari tahu kebenarannya. Balas Besuki. Mereka langsung masuk barisan antrian. Tidak peduli dia menyandang Raja Naga penguasa atau status tinggi mereka, semuanya akan menjadi naga biasa ketika berada di alam naga. Namun ada sosok naga yang cukup arogan dan menyerobot antrian begitu saja. Hei, berbaris, kata salah satu penjaga. Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku adalah naga berlian hitam, penguasa dari 7 samudera dan 7 benua, Raja Naga Kratos, katanya. Penjaga rendahan sepertimu seharusnya akan langsung bersujud ketakutan mendengar namaku, gumam Kratos. Berbaris yang rapi, jangan sampai aku mengulangi ketiga kalinya, balas penjaga itu. Prajurit rendahan sepertimu berani memerintahku. Kratos menggertak. Berbarislah yang rapi. Plak! Para naga yang berbaris sangat terkejut. Penjaga gerbang di alam naga saja sekuat itu. Kratos adalah naga hitam yang ditakuti di seluruh alam spiritual. Tidak ada makhluk manapun yang mampu menggoresnya. Kulit Kratos sangat keras sesuai dengan julukannya berlian hitam. Namun penjaga itu hanya menamparnya lalu merontokkan semua gigi Kratos. Pada akhirnya Kratos, sang naga kuat yang ditakuti di alam spiritual, hanya
bagaikan belut di hadapan penjaga gerbang alam naga. Mengerikan, itu hanya penjaga. Jika aku yang ditampar, aku pasti langsung mati. Ngomong-ngomong, siapa 9 patung itu ya? Ucap Calungga. Naga muda yang bersemangat, aku suka itu. Biar aku jelaskan, 9 patung itu adalah leluhur kita. Tanpa mereka kita tidak akan pernah ada. Alam naga sendiri sebenarnya adalah wilayah domain khusus milik mereka. Leluhur kita juga memiliki banyak nama. Mereka adalah Raja Naga Timur Laut, menjelaskan panjang lebar. 9 patung naga tersebut adalah: 1. Tianglong, Kaisar Naga yang memiliki kuasa penuh di alam langit. Dialah penguasa kahyangan, kaisar tertinggi yang pernah disebutkan dalam kitab suci. Tianglong juga disebut sebagai penguasa kahyangan, Raja Langit, dan banyak lagi nama-nama lainnya. Salah satu pasukan kahyangan yang dimiliki oleh si Jin adalah milik Kaisar Naga ini. Meskipun yang dimiliki si Jin hanyalah prajurit tingkat paling bawah, kemampuannya berada di atas rata-rata pasukan daratan. Tianglong adalah naga putih, salah satu naga langka. Semua keturunan Tianglong juga memiliki warna putih dengan corak unik dalam setiap sisik-sisiknya. Tianglong dinobatkan sebagai kaisar kahyangan karena memiliki hubungan erat dengan kitab suci. Meskipun tidak diketahui pasti siapa yang menciptakan kitab suci, tapi isi dalam kitab suci berisikan mantra-mantra yang menyebutkan nama-nama dari kaisar naga ini. Dengan kata lain, kitab suci mengandung kekuatan Tianglong di setiap mantranya. Shenlong, dia adalah sosok leluhur naga yang sangat dihormati. Shenlong memiliki beberapa pecahan jiwa yang tersebar di seluruh jagat spiritual. Salah satu jiwanya berada di Nusantara, disebut sebagai naga emas. Semua pecahan jiwa Shenlong memiliki kesadaran dan watak yang berbeda-beda. Ada yang jahat, bijak, polos, dan lain sebagainya. Jiwa Shenlong yang menyatu dengan Tori adalah jiwa Shenlong yang memiliki sikap jahat. Karena sikapnya tersebut, dia diubah menjadi sebuah senjata dan akan terbebas saat ada sosok yang mampu mengendalikannya. Semua jiwa Shenlong telah kembali, kecuali jiwa Shenlong yang telah menyatu dengan Tori. Tidak ada yang tahu bagaimana nantinya. Apakah Shenlong akan mengambil paksa pecahan jiwanya atau tetap membiarkannya berada di dalam jiwa Tori? Shenlong memiliki tugas penting. Dialah yang mengendalikan petir, angin, dan air. Konon bencana badai dan angin adalah ulah Shenlong. Sebagai hukuman bagi mereka yang sepantasnya mendapatkan hukuman. Fujalong, sosok naga merah, leluhur dari para naga api. Naga ini juga sangat menyukai harta. Di alam naga, dia bertugas menjaga dan mengumpulkan berbagai macam harta yang ada di semesta. Fujalong adalah naga yang sangat pemarah, apalagi jika itu menyangkut dengan harta yang dia jaga. Dia adalah pengendali api terbaik di jagat semesta. Nafas dari hidungnya saja konon bisa membakar satu benua menjadi abu. Dilong adalah leluhur dari naga bumi. Dilong memiliki tugas penting dalam membudidayakan tumbuhan hijau sebagai pelindung bumi. Dia juga naga terkeras di alam semesta, meskipun tidak memiliki kemampuan hebat seperti leluhur naga lainnya, tapi kulitnya sangat keras. Bahkan 8 leluhur naga lainnya bergabung sekalipun tidak akan pernah bisa merusak pertahanannya. Namun tidak sesuai dengan kemampuannya, karena Dilong adalah naga betina, tidak suka dengan kekerasan dan sangat menyukai tumbuhan. Yinlong, dia adalah leluhur naga tertua dari 9 naga lainnya. Yinlong adalah naga bijak yang memiliki pengetahuan di luar batas. Para leluhur naga lainnya sangat menghormatinya. Dia juga memiliki nama lain, yaitu si bijak Zen. Di antara 9 leluhur naga, Yinlong adalah salah satu yang aktif berbaur dengan manusia. Konon, seseorang yang pernah bertemu dengan Yinlong dalam wujud manusianya, orang tersebut dipastikan akan memiliki masa depan cerah. Setiap kata Yinlong mengandung unsur positif yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan suatu keajaiban yang sangat berguna. Qulong
merupakan naga paling kuat di antara kesembilan naga leluhur. Dia adalah naga yang menjadi pondasi utama alam naga, seperti Draka yang menjadi pondasi istana langit. Namun alam naga tidak seremeh istana langit. Luas alam naga 1000 kali lebih luas dibandingkan wilayah di istana langit. Orang Jawa bilang Mangku Bumi. Mangku Bumi itu sebenarnya bukanlah sebuah nama seseorang, tapi julukan kepada sosok yang sangat kuat yang mampu memangku bumi. Kilong juga memiliki bentuk berotot, naga besar yang memiliki 4 kaki dengan otot-otot yang menonjol. Konon, jika Kilong tidak sengaja bersin, bumi akan hancur berantakan. Panglong adalah leluhur dari semua jenis naga air. Dia adalah penguasa danau dan seluruh perairan yang ada di semesta kecuali lautan, atau disebut juga sebagai naga air tawar. Panglong memiliki reputasi yang paling rendah di antara 9 leluhur naga lainnya karena menurut pemahaman yang tidak mereka tahu, Panglong mereka tidak pantas menyandang sebagai leluhur naga. Itu karena sebutannya sebagai naga air tawar, tapi sebenarnya Panglong adalah naga ganas dan kuat. Meskipun sering diremehkan, Panglong selalu bersikap lunak karena jika dia emosi, seluruh air tawar yang ada di semesta bisa menguap dan kehidupan para makhluk akan perlahan punah. Wanglong, leluhur naga satu ini, merupakan salah satu naga yang mewakili kecerdasan dan yang menciptakan bahasa naga. Pada dasarnya, naga tidak semua terlahir di alam naga. Ada yang berevolusi dan ada juga yang mendapatkan berkah leluhur naga. Hanya mereka yang memiliki sumber naga yang memahami bahasa naga. Wanglong memiliki kemampuan pikiran yang hebat dan meramal masa depan. Dengan kemampuannya ini, dia mampu menggerakkan setiap makhluk yang bertatap muka dengannya. Jika Wanglong dan juga Yinlong bekerja sama, akan memiliki kemampuan mengerikan yang mampu mengendalikan seluruh alam semesta. Longwan, sosok leluhur naga satu ini, adalah naga yang memiliki penampilan luar biasa. Kewibawaannya sangat tinggi. Siapapun yang melihat wujudnya akan tercerahkan, yang mampu membangkitkan kemampuan bawaan masing-masing. Namun siapapun yang memusuhinya saat melihatnya akan kehilangan jati dirinya dan berakibat kehilangan akal lalu berujung kematian. Longwan juga dipercaya oleh masyarakat Cina sebagai simbol keagungan. Naga-naga yang sering terlihat dalam ukiran atau patung itu adalah naga Longwan, satu-satunya leluhur dari para naga yang ada di Cina. Naga ini juga penguasa lautan barat, timur, selatan, dan utara, memiliki ribuan pasukan kepiting dan prajurit udang yang mendominasi seluruh lautan Cina. Meskipun Longwan adalah penguasa lautan, dia tidak pernah mengakuinya sebagai penguasa laut karena dia hanya memiliki kuasa 10% luasnya lautan. Sisanya adalah lautan yang tidak pernah bisa dia tundukkan. Dari kesembilan leluhur, aku adalah keturunan leluhur Wanglong. Meskipun pada kenyataannya aku bukanlah apa-apa di mata beliau. Ucap Raja Naga Timur Laut menutup pembicaraan. Wow, luar biasa sekali Tuan. Aku seperti semut jika dibandingkan dengan para leluhur, malah mungkin lebih kecil dari itu. Balas Calungga. Kau terlalu sopan teman kecil. Ngomong-ngomong, siapa leluhurmu? Tanya Raja Naga Timur Laut. Aku tidak yakin, tapi sepertinya leluhur naga emas adalah leluhurku Tuan. Balas Calungga. Oh, naga emas. Maksudmu leluhur Shenlong. Pengaruhnya memang cukup luas di alam spiritual yang luas ini. Beliau menyebarkan pecahan jiwanya di seluruh wilayah. Namun, ada beberapa pecahan jiwanya yang memiliki reputasi buruk yang membuat beliau ini dianggap sebagai naga yang jahat. Jelas Raja Naga Timur Laut. Siapa yang berani menganggap leluhur naga buruk? Aku sendiri yang akan merobek mulutnya. Saut Tambal. Teman ini sangat tegas. Tentu saja tidak yang berani menyebut leluhur Shenlong dengan buruk. Semua informasi yang aku dapat hanyalah sebuah anggapan yang tidak benar-benar ada yang terang-terangan mengkritiknya. Meskipun ada, itu mereka juga salah satu dari 9 leluhur naga. Terang Raja Naga Timur Laut.
Mereka masih berbaris dalam antrian yang panjang. Semua yang masuk ke alam naga didata satu persatu yang tentunya membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dilakukan karena tidak semua yang ada dalam antrian adalah naga. Ada juga siluman yang menyamar, terutama siluman ular yang memiliki fisik seperti naga, tetapi pada dasarnya mereka bukanlah naga. Karena bagi siluman seperti mereka, memasuki alam naga akan membuat mereka menjadi naga yang sesungguhnya. Tentu saja para leluhur naga tidak sembarangan memberikan sumber naga miliknya sembarangan. Mereka mendapatkan sumber naga adalah makhluk pilihan. Hei, kau dari mana? Kata penjaga. Pegunungan Kunlun, Tuan. Kunlun? Sumber leluhur mana yang kau miliki? Aku dari leluhur Tianglong. Tunjukkan energi nagamu, kata penjaga itu. Pus, sumber energi muncul di kedua tangannya. Kurang ajar, kau pikir bisa menipu mataku? Beraninya siluman sepertimu menerobos masuk. Bawa dia keluar, ucap penjaga. Tunggu, Tuan penjaga, izinkan saya masuk, saya mohon, ucap siluman ular putih. Bawa dia pergi. Tolong berikan saya kesempatan. Ku heran, tidak ada kapok ya siluman itu. Ya betul, meskipun dia adalah peliharaan Dewi Chang'e, siluman tetaplah siluman mau sebaik apapun dia. Benar, menjadi baik saja tidak cukup. Sumber leluhur naga hanya untuk mereka yang dipilih oleh salah satu 9 leluhur naga, ucap para penjaga alam naga. Siluman ular putih ini adalah penjaga Gunung Kunlun, peliharaan Dewi Chang'e. Siluman ini memiliki nama Bai Zuchen. Siluman ini telah bertapa selama ribuan tahun dan mendapatkan berkah dari Dewi Bulan dan menjadikannya setengah dewa dan setengah siluman. Bai Zuchen tidak akan pernah bisa menjadi dewi seperti Chang'e karena dia berawal dari siluman, kecuali dia memiliki sumber naga dari ular putih menjadi naga putih. Tapi sayang, usahanya mendapatkan sumber leluhur naga tidaklah mudah. Meskipun Bai Zuchen adalah siluman yang memiliki hati bersih, tidak seperti siluman pada umumnya. Tujuan para naga Nusantara telah diketahui. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan dilakukan oleh 9 leluhur naga mengumpulkan seluruh keturunannya. Dugaan sementara adalah ada kaitannya dengan para iblis. Apakah para naga akan turun tangan? Kita lihat saja nanti. Di medan perang iblis, Argon dan seluruh prajurit iblis yang tersisa telah mati. Mengetahui hal itu, Raja Iblis Mogu sama sekali tidak terganggu. Ratusan ribu prajurit iblis yang mati seperti bukan apa-apa baginya. Di sisi lain, di mana Krepa dan Rio berada, mereka bersama dengan Argus dan para pangeran dan putri Wentira berhasil menghancurkan pasukan merah. Argus sangat berperan penting dalam kemenangan tersebut. Kepemimpinannya membawa pasukan teratai meraih kemenangan. Saat pasukan teratai bersorak akan kemenangan, pasukan singa terbang juga bersorak akan kemenangan mereka. Raja Iblis Mogu tidak bisa mundur. Begitu juga dengan Ki Sabto. Sedikit saja mereka lengah, konsekuensinya tidak bisa dihindarkan. Mungkin Ki Sabto belum habis-habisan, tapi beliau menahan diri. Bahkan pendamping sejatinya belum beliau panggil. Tidak ada yang tahu seperti apa pendamping beliau. Jaka sekalipun saat itu belum pernah melihat pendampingnya. Apakah benar kita menang saat ini? Aku rasa ancaman terbesar masih ada. Raja Iblis Mogu masih belum menunjukkan tanda-tanda kekalahan, ucap Desta. Celaka. Aku lupa sesuatu hal penting. Saat kami keluar dari sarang Ratu Iblis, kami telah menyinggung Ratu Iblis. Aku akan pergi menemui Bapak. Kita harus segera pergi dari sini, ucap Jaka yang langsung pergi menuju ke lokasi Ki Sabto. Menyinggung Ratu Iblis, memangnya kenapa? Raja Iblis Mogu saja sekarang gak berkutik menghadapi Ki Sabto. Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh Ratu Iblis? Kata Desta yang berpikir jika Ratu Iblis hanya memiliki kemampuan di bawah Raja Iblis Mogu. Jaka adalah orang yang tidak pernah mengakui musuhnya kuat. Tapi melihat reaksi Jaka, aku rasa Ratu Iblis ini lebih kuat daripada Raja Iblis Mogu, sahut Tori. Mas Desta, apa yang dikatakan Mas Jaka memang benar. Ratu Iblis adalah raja sesungguhnya dari bangsa iblis. Kemampuannya tidak bisa diukur. Raja Iblis Mogu bukan apa-apa jika dibandingkan dengannya, ucap Red Baron. Kau itu siapa? Tanya Desta. Aku adalah Raka Sidan, Mas Desta. Banyak hal yang terjadi dan ini bukan salah siapa-siapa kecuali kesalahanku sendiri. Sekarang aku terjebak di dalam tubuh iblis ini, jelas Red Baron. Sebelumnya Narendra yang terikat dengan Bloody. Sekarang dirimu Raka. Aku telah membawa kalian menuju bencana. Ini semua salahku, balas Desta gemetar.
Jangan menyalahkan dirimu, Mas Desta. Apa yang terjadi dengan kami saat ini adalah pilihan kami. Kau tidak bersalah. Yang harusnya disalahkan adalah para iblis. Kami tidak menyesal. Kami masih diberikan kesempatan untuk berjuang sekali lagi. Saud Bloody dan Narendra yang berbicara. Benar, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri dulu. Lebih baik kita persiapkan diri untuk mundur. Saud Tori. Sementara itu, Sira masih mengamuk, menyerang Asura tanpa henti sebagai ayahnya. Asura tahu betul Sira tidak memiliki kemampuan khusus karena tidak sedikit pun mewarisi kemampuan Sira. Hanya bertarung mengandalkan nalurinya tanpa memiliki pondasi keilmuan khusus. Pernah dikatakan bahwa Sira adalah keturunan iblis dan itu tidak salah. Sira memang keturunan iblis tapi tidak murni iblis. Mode mengamuk Sira adalah metode membakar energi spiritual, tapi berbeda dengan iblis. Iblis yang sebenarnya akan kehilangan kemampuan pada titik tertentu setelah membakar energi iblis sebagai peningkatan kemampuan sementara, tetapi tidak dengan Sira. Saat Sira dalam mode mengamuk, dia tidak memiliki batasan. Dia akan terus mengamuk sampai emosinya mereda sendiri atau dihentikan oleh orang yang lebih kuat. Asura sendiri adalah setengah iblis. Ayah Asura iblis sejati yang membelot dari bangsa iblis. Karena Sira memiliki ibu dari klan naga, jiwanya bukanlah iblis. Sira memiliki jiwa naga dan tubuhnya adalah iblis. Iblis sejati pada dasarnya memiliki tubuh yang kuat tapi jiwa yang lemah, sedangkan bangsa naga kebalikannya. Mereka memiliki jiwa yang kuat namun memiliki tubuh yang kurang fleksibel, yang rentan untuk diserang. Tapi Sira memiliki keduanya, jiwa yang kuat dan tubuh yang kokoh. Sira sendiri tidak bisa ditundukkan oleh Ratu Peri saat itu karena Sira sendiri yang berinisiatif mengikuti Ratu Peri. Sira bersedia tunduk kepada Tori karena Tori memiliki jiwa leluhur naga. Sira yang memiliki jiwa naga dalam dirinya sudah pasti akan tunduk dengan sosok jiwa leluhur naga yang Tori miliki. Sira masih terus menyerang Asura. Kini Sira menyadarinya bahwa dirinya mulai agak kurang berguna untuk Tori sebagai pengawal. Sira seharusnya bisa lebih diandalkan, namun dengan kekuatan Tori saat ini justru malah Sira yang nantinya akan dilindungi oleh Tori. Asura masih bertahan dengan segala serangan yang Sira lancarkan, mengabaikan fakta bahwa mereka sedang berada di medan pertempuran. Sudah cukup, Sira. Kau masih butuh banyak latihan. Setelah ini aku akan membimbingmu supaya kau tidak menjadi beban tuanmu. Ibumu tidak bisa ditolong lagi. Aku membunuhnya untuk menghentikan penderitaannya. Jadilah lebih kuat supaya kau bisa membalas kematian ibumu. Aku tidak bisa panjang lebar menjelaskan, tapi seharusnya kau tahu kebenarannya. Kita pergi dari sini terlebih dahulu, ucap Asura. Sira juga langsung tenang dan menghentikan serangannya. Tuan Tori, kita telah menghabisi semua para iblis. Moral kita setinggi langit. Apa kita akan lanjut untuk menyerang kota iblis? Ucap pimpinan klan Barba Orza. Cukup sampai di sini dulu, Orza. Tarik mundur semua pasukan. Palas Tori. Baik, Tuan. Bakara, segera kembalikan semua pasukan ke dalam buku jiwa. Untuk mereka yang terluka, sisakan para pemimpin klan yang masih dalam kondisi prima. Pinta Tori. Sesuai perintah Anda, Tuhan. Balas Bakara. Semua pasukan singa terbang akhirnya kembali ke dalam buku jiwa. Hanya menyisakan mereka para pemimpin klan dan tokoh kuat di setiap klan. Setidaknya ada lebih dari 100 pimpinan klan dari negara singa terbang. Klan Barba sendiri memiliki sosok kuat 10, tidak termasuk Gabon, Gamon, Orza, dan Erza. 10 sosok kuat ini adalah jenderal kuat klan Barba yang telah memicu Blood Circle. Dengarkan aku, kita akan mundur sementara. Kalian adalah prajurit terkuat dari klan kalian masing-masing. Aku harap kalian bisa bekerja sama dengan baik. Kali ini aku sendiri yang memimpin. Bersiap untuk mundur. Pinta Tori. Huaa! Pasukan teratai yang dipimpin oleh Argus juga telah siap untuk mundur. Meskipun mereka memenangkan perang melawan prajurit merah, korban tetap tidak bisa dihindari dari pihaknya. Dari 1000 prajurit teratai, 800 selamat dan 300 prajurit mengalami luka ringan dan berat. Kita mundur, tetap dalam formasi. Perintah Argus. Putra Mahkota, Pangeran Argus. Ada sejumlah pasukan besar datang dengan kecepatan tinggi. Mereka adalah para iblis pengendara. Lapor salah satu prajurit teratai. Iblis pengendara adalah salah satu iblis sejati yang memiliki tunggangan mereka. Bukan iblis biasa, setidaknya mereka adalah jenderal iblis yang memiliki kemampuan di atas rata-rata jenderal iblis biasa.
Dalam sekejap, para iblis pengendara telah tiba. Prajurit teratai yang dalam keadaan tak siap dengan mudah dibantai. Di belakang para iblis pengendara ada sebuah kereta bayangan yang ditarik oleh dua sosok hewan spiritual duduk. Sosok kuat yang mengendalikan hewan tersebut, dia adalah pangeran dengan tanda lahir tertinggi di antara semua pangeran, iblis ke-67. Sosok iblis yang memiliki kemampuan sedikit di bawah Raja Iblis Mogul. Lalu, siapakah yang ada di dalam kereta bayangan? Tentu saja dia adalah sang Ratu Iblis Tiren. Selesai. Wow, luar biasa untuk kisah petualangan Tori. Jadi teman-teman, ini sudah masuk ke season 6 ya teman-teman ya. Season 6 petualangan Tori dari 7 season. Jadi masih ada satu season lagi. Dan ini adalah part 1 dari season 6, dimana akan kami bagi menjadi 4 part ya teman-teman ya untuk season 6 ini. Dan yang pastinya untuk season pertamanya udah seru pakai banget ya kisah petualangan Tori. Yang pastinya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk besok di part 2 season 6-nya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Sinta Diary ya atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah dan ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi untuk besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.